Oke, nomor satu kita lihat tadi gambar rangka ini udah ada di modul ya, di modul yang saya kirimkan. Nah, jadi ada rangka batang bentuk seperti ini. Dia punya 5 titik, yaitu A, ini ya, A, B, C, D, dan E. Ada 5 titik. Kemudian ada 8 batang. Batang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Jadi ada 5 titik dan 8 batang. Ini yang di sini ini bukan titik ya. Ini hanya persilangan aja. 2 batang bersilangan gitu. Jadi bukan titik. Bukan titik buhul gitu ya. Oke, jadi artinya batang 8 tuh sepanjang ini, batang 7 sepanjang ini. Ya. Oke, jadi sekali lagi ada rangka batang, titiknya 5 dan batangnya ada 8. Nah, pertanyaan seperti apa NPNF-nya? Kita analisa. Ya, perhatikan. Nah, jadi nomor apa tadi? Ada 8 batang. Oke. Nah, seperti yang bahasan di video kedua gitu ya. Jadi di batang 1 ini kan bakal ada F1 dan pasangannya tadi apa? E1. Terus batang 2 ada F2, bakal ada F2 dan E2. Itu artinya apa? F1 dan gaya batang 1. Kalau ada gaya batang bakal ada perpanjangan. Kan gitu. Oke, yang rumusnya udah kita bahas di video yang pertama ya. Demikian batang 2. Kalau ada F2 pasti ada E2. Ya, kalau ada gaya batang 2 bakal ada perpanjangan 2. Perpanjangan nggak selalu positif loh ya. Bisa aja dia negatif. Kalau gaya F-nya gaya tekan, gitu ya. Kalau F-nya gaya tarik, maka E-nya adalah perpanjangan positif. Nah, kalau F-nya gaya tekan, maka E-nya adalah perpanjangan negatif. Tetap istilahnya adalah perpanjangan E. Tapi E itu bisa positif, bisa negatif, gitu ya. Nah, dan seterusnya di batang 3 juga bakal ada F3, E3. Di batang 4 juga bakal F4 dan E4. Dan seterusnya lah. Ya, sampai batang 8. Semua batang pasti punya F dan pasti punya I. Nah, jadi kesimpulan apa? Berarti dari sini kesimpulannya NF apa tadi? NF itu di awal sudah saya sampaikan tadi. Itu NF adalah jumlah dari F. Atau jumlah gaya batang. Gitu. Atau jumlah batang. Sama aja kan? Karena gaya batang bakal sebanyak batang. Ingat, gaya batang bakal sebanyak batang. Batangnya 8, ya otomatis NF-nya 8. Kan gitu. Nah, jadi kesimpulan NF pasti 8. Jadi bakal ada F1, E1, F2, E2, dan sampai F8, E8. Jadi kesimpulan NF pasti 8. Gitu ya. Menentukan NF mudah saja. Berdasarkan jumlah batang. Nah, sekarang penentuan NP. Seperti apa NP dari soal nomor 1 ini? Kita lihat. Perhatikan ya. Pembahasan penentuan NP. Nah, kita kembali dulu ke awal tadi. Pembahasan sini ya. Menentukan NP. Ini ya. Penentuan NP saya bikin sini. Tadi kan menentukan NP melihat hubungan kondisi titik dengan perpindahan rangka batang. Nah, lihat. Penentuan NP. Perhatikan, itu pertama lihat urutan titik buhul. Urutan titik buhul. Ya, perhatikan ya. Lihat urutan titik buhul. Menentukan NP itu lihat urutan titik buhul. Oke, titik buhul tadi kan soal nomor 1 ada titik A, B, C, D, E, dan seterusnya. Oke, titik buhul itu biasanya pakai abjad. Ya, titik buhul biasa pakai abjad, A, B, C, D, dan seterusnya. Tapi kalau batang pakai angka. Ya, batang 1, batang 2, batang 3, dan seterusnya. Udah ya. Nah, jadi titik buhul di sini pakai abjad, A, B, C, D, E, ada 5 tadi kan. Nah, kita lihat berdasarkan urutan titik buhul. Menentukan NP itu ya. Menentukan NP itu lihat urutan titik buhul. Gitu ya. Kita mulai. Seperti apa NP nomor 1 ini? Kita mulai dari titik buhul A.
Ya, A, B, C, D, dan seterusnya kan. Kita mulai dari titik A. Oke, lihat titik A perletakan apa? Sendi. Gitu ya. Perletakan sendi. Terus hubungannya ke kondisi titik tadi. Perletakan sendi dia tadi titik A perletakan sendi ini kan. Artinya apa? NP-nya 0. Oke, di titik sendi tidak ada NP 0. Dah, jadi di A lewat dulu, selesai persoalan kan gitu kan? Karena NP-nya tidak ada. Dah. Oke, dari titik A kita ke titik B. Nah, gitu. Mana titik B di soal? Oh, ini. Titik B di atas ini ya. Oke, jangan ke titik yang lain. Perhatikan urutan titik buhul, ingat sekali ini. Jadi apa kata soal? Kalau titik B di situ ya ke situ dulu kita analisa. Nah, gitu ya. Jadi di titik B kita analisa, dah. Titik B sekarang lihat. Kondisi titiknya apa? Titik tanpa perletakan sini kan? Kan nggak ada perletakan sini. Nah, titik tanpa perletakan berarti kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga mana? Nah, ini. Kondisi yang ketiga, titik tidak ada perletakan. Nah, titik tanpa perletakan NP-nya berapa? 2. Berarti kesimpulan di titik B, untuk di titik B ini ya, berdasarkan kondisi titik tadi, maka di titik B analisalah atau tuliskanlah NP-nya. Perhatikan. Horizontal dulu. Ingat saya bilang tadi ya, horizontal dulu. Jadi bikin aja dulu horizontal. Bolehlah di sini. Nah, inilah yang pertama, P1X1. Jadi P sekaligus dengan X-nya. Gitu ya. Oh, ada yang kurang juga nih. Maaf, ada yang kurang ini. Di sini tadi saya cantumkan ada pasangan abadi, yaitu F dengan E. Saya katakan sebagai pasangan abadi yang pertama. Nah, terus yang kedua sekarang ada pasangan abadi yang kedua, yaitu P dengan X. Ini pasangan abadi yang kedua. Nah, gitu ya, pasangan abadi yang kedua. Oke. Ya, jadi yang tadi F dan E pasangan abadi yang pertama, mana itu? Ini ya. F dan E pasangan abadi yang pertama. Apa saya istilahkan kemarin? F ada, maka E ada. Gitu ya. Kalau F-nya 0, maka E-nya juga bakal 0. Nah, gitu. Tinggal F-nya apakah tarik apa tekan, E-nya mengikutlah. Seperti yang saya bilang tadi ya. Kalau F-nya tarik, maka E-nya positif. Kalau F-nya tekan, maka E-nya negatif. Dah. Nah, ini sekarang pasangan abadi yang kedua. P dengan X ini selalu bersamaan. Kalau ada P, itulah gaya menyebabkan titik berpindah tadi, pasti ada X, itulah perpindahan. Gitu ya. Jadi P gaya yang menyebabkan perpindahan, maka X-nya adalah perpindahannya. Dah. Jadi selalu ada. Tapi kalau P-nya 0, maka X-nya otomatis 0. Gitu ya. Makanya pasangan abadi saya katakan yang selalu bersama. Oke, sejalan. Nah, gitu ya. Jadi P dan X adalah pasangan abadi yang kedua. Kita kembali kemari. Maka apa tadi? Di titik B sudah kita cantumkan perpindahan yang pertama P1X1 itu kan positif. Selalu yang ambil yang positif, yaitu ke arah kanan gitu ya. Nah, positif dulu. Soal nanti betul negatif atau positif, lihat di hitungan. Tapi yang pertama asumsikan dulu positif. Baru kemudian yang satunya, kan ini titik tanpa perpindahan nih. Jadi ada 2. Maaf, titik tanpa perletakan. Jadi perpindahan ada 2. Jadi P1X1 dan P2X2. Jadi ada P2X2 gitu ya. Nah, perhatikan di titik B kondisi yang ketiga tadi NP-nya ada 2, maka di sini juga cantumkan NP-nya 2, P1X1 dan P2X2. Selesai dari A dan B, sekarang ke titik C. Nah, ke titik C sama seperti di B. Titik tanpa perletakan. Kan gitu. Berarti di C juga bakal 2 NP-nya. Iya kan? Nah, maka cantum kalau di sini yang horizontal dulu dan positif aja dulu. Gitu kan? Ingat horizontal dulu ya. Kalau ada 2 harus yang horizontal dulu. Nah, ini P yang berikut. Tadi kan P1X1, P2X2 di titik B. Ini lanjutannya, yaitu P3X3. Oke. Horizontal
dan kemudian ke kanan sudah kita cantumkan, baru yang vertikalnya. Vertikal dan ke atas dulu, positif dulu ya. Oke, inilah P4X4. Dah. Jadi titik B dan C kondisinya sama ya. Kondisi titik tanpa perletakan berarti masing-masing ada 2 P. Oke, mulai dari B tadi dan mulai horizontal berarti di titik B horizontal P1X1, yang vertikal P2X2. Dan selalu positif dulu ya, ingat itu. Ambil positif dulu. Jadi P1X1 tadi ke kanan, P2X2 ke atas. Baru di titik C juga 2 horizontal, kita kasih nama lanjutannya yaitu P3X3 dan ke kanan, dan kemudian vertikal P4X4 dan ke atas gitu ya. Seperti itu analisa di B dan C, sudah 4 ya, sudah 4 P itu. Nah sekarang masuk ke titik mana? Ke titik D. Nah perhatikan di D. Di D sekarang itu ada peletakan roll. Artinya apa? Kondisinya yang kedua. Ini yang peletakan roll ini. Kalau kondisi yang kedua roll NP-nya 1. Siapa? Yaitu yang vertikal, horizontal ya. Kenapa? Karena roll punya perletakan vertikal. Gitu ya. Jadi kalau ada reaksi vertikal, maka tidak akan ada perpindahan. Oke. Nah, jadi di titik D tadi di sini ya, itu bakal 1 perpindahan. Horizontal kan? Nah, horizontal ingat gambarkan selalu ke kanan dulu. Ini urutan berikutnya. Tadi kan terakhir P4X4. Nah, sekarang adalah P5X5. P5X5. Oke. Sampai di titik D sudah 5 NP-nya. Totalin ya, total di rangka sudah 5. Belum selesai. Kenapa? Karena masih ada titik E. Nah, E kondisinya sama seperti di titik D. Roll. Artinya dia punya reaksi vertikal ini kan. Nah, nggak usah dicantumkan lah. Nah, yang nggak tertahan siapa? Yang horizontal. Berarti di titik E ada perpindahan. Kasih nama ya P6X6. Gitu ya. Nah, jadi kita lihat secara keseluruhan sudah kita selesai bahas dari titik A sampai ke titik E. Ingat sesuai urutan titik buhul ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I dan seterusnya. Jangan acak-acak. Ya. Nah, jadi 5 titik buhul tadi sudah kita analisa semua. NP-nya ada 6. Terakhir ini ya. Penamaan terakhir otomatis itulah jumlah akhir daripada P. Dah, pembahasan terakhir. Maka sudah kita analisa. Dah. NP total ada 6. Jadi cantumkan di bawah NP sama dengan 6. Oke. Jadi nomor 1 sudah kita selesaikan. NF-nya 8, NP-nya 6. Lanjut. Nomor 2. Rangkaian seperti ini. Rangkaian seperti ini, perhatikan batangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 batang ya. Terus buhulnya berapa? Dari A, B, C, D, E. Perhatikan posisi titik buhulnya itu ya. Lihat urutannya. Ingat, dari A, ini B-nya di sini. C-nya di atas. Dan seterusnya. Jadi perhatikan soal titik buhulnya seperti apa. Gitu ya. Demikian dengan penamaan batang. Oh, 1 di sini. 2 di sini, 3 di sini, dan seterusnya. Jadi jangan diacak atau jangan dibikin sendiri. Dari 1, 2-nya di sini dibikin, 3-nya di sini, dan seterusnya. Nah, itu udah menyalahi soal. Jadi jangan dirubah soalnya. Udah ya. Nah, maka ada berapa tadi? Batang ada 11. Titik buhul ada berapa tadi? 6, 7, 8 ya. Ya, 8 titik buhul ya. Dari A sampai H. A, B, C, D. Ya betul ya. 6, 7, 8. Ada 8 titik buhul dan ada 11 batang. Ingat kalau titik buhul biasa pakai nama abjad. Kapital ya. Tapi kalau nama batang biasa pakai angka. 1, 2, 3 dan seterusnya. Sudah? Lanjut. Jadi berapa NF? Yang paling gampang dulu kan. Berapa NF? Nomor 2 ini. NF sama dengan. Tadi NF apa? Sama dengan jumlah batang. Karena F itu kan gaya batang. Ya kan, pasti gaya batang bakal sebanyak batang. Nah, batangnya ada 11. Ya, batang ada 11. Berarti NF adalah 11. Oke. Nah, bagaimana dengan NP sekarang? Penentuan NP. Nah, perhatikan, hati-hati. Kita mulai. Lihat perletakan di A sendi, di G roll ini ya, di G ini ya. G roll dan kemudian di B sendi.
Jadi ada 2 sendi 1 roll ya. Kita mulai. Di A, sendi. Sudah? Itu kondisi yang pertama. Artinya apa? Tidak ada P. Jadi di A tidak ada P. Ini ya. Oke, lewati. Sekarang ke titik B. Juga sama. Sendi kan? Jadi kondisi yang pertama. Juga tidak ada P. Dah, lanjut ke titik C. Di C titik tanpa perletakan, kondisi yang ketiga ya. Nah, jadi di sini bakal ada P1X1, mulai dari sini urutannya mulai ya. Terus ada P2X2. Itu di titik C. Dari C ke D. Ingat, C dengan D juga sama. Tetap aja yang satu horizontal dan yang satu vertikal, gitu ya. Nggak ada yang miring. Jadi nggak ada hubungan dengan kemiringan batang. Jadi satu horizontal, satu vertikal gitu ya. Terus kasih nama. Urutannya tadi kan P2X2 di sini. Ini sekarang ingat horizontal dulu. Jangan salah. Awas kalau nggak horizontal dulu, salah hasilnya nanti. Ya. Ini yang vertikal P4X4. Jadi kondisi C dengan D sama. Kondisi yang ketiga tadi ya. Kondisi tidak ada perletakan. NP-nya 2. Nah gitu. Kita lihat di C dan kemudian di D. Dan berlanjut dengan di E. Juga sama. Ini bakal yang berikut P berapa? 5X5 dan P6X6. Ya, di C, D, dan E sama masing-masing ada 2P. Lanjut ke titik F. Di F juga sama. Ada horizontal, ada vertikal. Itu ada 2 ya. P berapa berikut? P7X7. Ini P8X8. Demikian yang berikut FG. Di G ya, di G kan perletakan roll tadi berarti hanya satu P-nya, 1 P, yaitu P berapa? Iya betul, 8. Ini adalah P9. Ya, P9X9 sampai di titik G ya. Di titik G X sudah 9. Lanjut yang terakhir di titik H. Di sini juga sama, tidak ada perletakan ya. Jadi kondisinya yang ketiga tadi. Ini adalah P yang berikut. Horizontal ingat P10X10. Baru yang vertikal. Oke, ingat yang vertikal selalu ke atas, yang horizontal selalu kanan tadi ya. Ini P yang terakhir, itu P12X12. Nah gitu ya. Jadi berakhir sudah analisa NP, menentukan NP. Berarti kesimpulan P-nya total yang terakhir ini, yaitu 12. Gitu ya. Nah, maka NP sama dengan 12. Sudah diketahui NP sama NF dari soal nomor 2 gitu ya. Lihat sekali lagi urut-urutan meninjau NP itu berdasarkan abjad, urutan abjad ya. Dan lihat kondisi titik. Itu tadi yang sudah kita bahas. Perhatikan titik A, B, C, D, E seperti apa kondisinya. Berapa P-nya di situ, nah, jangan sampai salah. Oke lah ya, sudah ketemu NP sama dengan 12. Demikianlah mencari NP NF dari soal 1 dan soal 2. Seterusnya nanti kita masuk ke pembahasan menentukan matriks-matriks gitu ya. Nah, ini kata kunci nih. NP NF adalah kata kunci. Kalau nggak betul NP NF-nya, maka matriks kan punya dimensi atau ordo. Nah, jadi kalau nggak betul NP/NF-nya ini, ordo bakal salah juga. Otomatis kalau salah ordo, ya matriksnya salah. Oke? Ya, sampai ke video berikut.